Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 26 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan hidup kami. Karenanya beserta kami ya Bapa, tolong kami dengan Roh-Mu ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Silakan Ibu Connie. Terima kasih, Shalom dan selamat pagi. Bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah dengan judul Kita Tidak Akan Mencuri. Keluaran 20 ayat 15 mengatakan, jangan mencuri. Baik dosa-dosa umum maupun secara pribadi tercakup dalam larangan ini. Hukum yang ke-8 ini menghukum penculikan dan soal perbudakan, dan melarang peperangan untuk menguasai orang lain. Itu menghukum pencurian dan perampokan. Dituntutnya kejujuran dalam hal-hal yang paling kecil dalam segala urusan pribadi. Hukum itu melarang ketamakan dalam perdagangan, dan dituntutnya pembayaran utang atau upah yang adil. Menyatakan bahwa setiap usaha untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dari kelalaian, kelemahan, atau kemalangan orang lain dicatat sebagai penipuan di dalam buku surga. Hukum yang ke-8 itu harus menjadi benteng jiwa dan memagari manusia di dalamnya, sehingga ia tidak akan mengadakan pelanggaran yang berbahaya, yang cinta dirinya dan keinginannya untuk laba akan dibuat atas hak-hak sesamanya manusia. Dilarangnya segala macam ketidaktulusan, ketidakadilan, atau penipuan, biarpun itu umum, betapapun itu dimaafkan oleh dalih-dalih yang mungkin masuk akal. Jangan mencuri, ditulis oleh jari Allah di atas loh batu. Namun, betapa banyaknya pencurian terhadap kasih sayang dilakukan dan itu dimaafkan. Pertunangan yang dapat menyesatkan dipelihara. Hubungan-hubungan rahasia diteruskan hingga kasih sayang seorang yang tidak berpengalaman dan yang tidak mengetahui kemana pertunangannya akan bertumbuh berada dalam satu tindakan yang ditarik menjauh dari orang tua dan diletakkan di atas seseorang yang sebenarnya tidak layak dicintai. Alkitab menyalahkan segala jenis ketidakjujuran. Meremehkan hati ialah suatu kejahatan yang bukan main besarnya di pandangan Allah yang suci. Sebagaimana kita berurusan dengan sesama manusia dalam cara yang tidak jujur atau mengadakan penyelewengan secara berani, demikian pula kita akan memperlakukan Allah. Orang-orang yang terus berbuat hal-hal yang tidak jujur akan terus melakukan kebiasaan mereka hingga mereka menipu jiwa mereka sendiri serta kehilangan surga dan hidup yang kekal. Selama langit dan bumi ada, prinsip suci dari hukum Allah itu akan tetap ada, suatu sumber berkat memancarkan aliran-aliran untuk menyegarkan bumi. Demikian bacaan buku renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Connie. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa hukum ke-8 yaitu jangan mencuri harus menjadi benteng jiwa, memagari manusia di dalamnya sehingga tidak melakukan pelanggaran yang berbahaya. Apakah pelanggaran yang berbahaya itu?
renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 66, paragraf 2. Yang cinta dirinya dan keinginannya untuk laba akan dibuat atas hak-hak sesamanya manusia. Inilah pelanggaran yang berbahaya tersebut, dan apakah cinta diri sama dengan mementingkan diri sendiri? Oh ya, sudah pasti. Dan sebagaimana pelajaran renungan kemarin, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 165 tahun 1901 paragraf 4. Semua dosa adalah mementingkan diri. Dosa pertama setan adalah mementingkan diri. Jadi, hukum ke-8 melindungi kita dari sifat mementingkan diri yang adalah akar semua dosa. Nah, dalam renungan hari ini telah dijelaskan contoh-contoh mencuri seperti penculikan, perbudakan, peperangan, ketamakan dalam perdagangan, dan berusaha mencari keuntungan diri sendiri. Kemudian, Roh Nubuat juga menjelaskan jenis pencurian berikut ini, yang dijelaskan dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 53 paragraf 1, yang berkata, jangan mencuri, kata yang dituliskan oleh jari Allah di atas loh batu. Namun berapa banyak pencuri cinta kasih yang dipraktekkan dan memaafkan diri, percumbuan yang menyesatkan dipelihara, hubungan secara rahasia, hingga kasih sayang orang yang tak berpengalaman, dan tanpa mengetahui di manakah letak pertumbuhan perkara ini dimulai. Ia mengambil langkah bagi dirinya dari tanggung jawab wanita dengan bujuk rayu. Ternyata dari tindakan yang dilakukannya itu, dia tidak layak mendapat cinta wanita. Kitab suci menghukumkan segala jenis perbuatan yang tidak jujur. Istilah lainnya adalah perselingkuhan. Jadi perselingkuhan itu disebut dengan pencuri cinta kasih. Nah, apakah perselingkuhan dapat menjurus kepada perzinahan? Oh ya. Apakah ada kasus perselingkuhan yang menuntun kepada pembunuhan, entah amarah atau secara fisik? Oh ada. Apakah perselingkuhan menuntun kepada ketidakjujuran atau dusta? Sudah tentu. Kebohongan menutupi kebohongan pasti terjadi. Inilah maksudnya hukum ke-8 sebagai pelindung jiwa, memagari manusia di dalam diri manusia itu, yaitu hatinya. Sebab meremehkan hati adalah suatu kejahatan yang bukan main besarnya di hadapan Allah yang suci. Sebab jika kita berani bersikap tidak jujur kepada manusia yang kelihatan, maka demikian pula kita kepada Allah yang tidak kelihatan. Apalagi jenis pencurian yang kita perlu pahami? Roh Nubuat menyatakan dalam suratnya nomor 71A tahun 1894 paragraf 18. Jangan mencoba memberikan koin palsu untuk yang asli. Jangan mencuri nama Kristus dan salah menggambarkan karakternya. Karena dengan melakukan itu Anda melukai setiap orang yang adalah seorang Kristen sejati. Menjalani kehidupan diri Anda yang palsu, Anda akan curiga bahwa orang lain tidak lebih jujur pada profesinya daripada Anda sendiri. Mencuri nama Kristus adalah sama dengan mengaku Kristen, yaitu pengikut Kristus, tetapi mempunyai kehidupan yang palsu. Bukan Kristen sejati dan salah menggambarkan karakter Kristus. Dan ini menuntun kita curiga kepada orang lain sebab kita anggap mereka juga palsu seperti kita. Dari semua penjelasan yang baru kita ikuti, mencuri adalah mementingkan diri dan itu adalah dosa. Sekarang, apa yang kita perlukan agar kita tidak mementingkan diri dan akhirnya mencuri? Kisah Para Rasul halaman 401 paragraf 4 menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Melalui kuasa Kristus, pria dan wanita telah memutuskan rantai kebiasaan yang berdosa. Mereka telah meninggalkan sifat cinta diri sendiri. Di dalam Kristus, kita menjadi manusia baru. Kuasa Kristus yang mengubahkan kita. Yang tadinya mementingkan diri atau cinta diri menjadi menyangkal diri. Sifat cinta diri kita tinggalkan karena kuasa Kristus. Karenanya, apakah kuasa Kristus itu? Councils on Health halaman 545 paragraf 1 menjelaskan.
Sementara Yesus melayani tempat kudus yang benar di atas, Dia melalui Roh Kudus-Nya bekerja melalui para utusan duniawinya. Agen-agen ini akan mencapai lebih dari sekedar halaman yang dicetak jika mereka mau tampil dalam roh dan kuasa Kristus. Kristus akan bekerja melalui para pelayan pilihannya, memenuhi mereka dengan roh-Nya, dan dengan demikian menggenapi mereka jaminan, yaitu, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Ini adalah peristiwa pada hari Pentakosta. Yesus diurapi menjadi imam besar di sorga, dan untuk menggenapi janjinya akan kuasa yang dari atas, Yesus mencurahkan roh-Nya yang kudus kepada umat-Nya di dunia ini, agar Yesus dapat bekerja melalui para utusannya. Yesus memenuhi mereka dengan roh-Nya, yaitu roh-Nya Yesus itu sendiri, atau Roh Kristus. Kembali, Roh Kristus ini bukan Allah roh. Roh Kristus adalah roh-Nya Kristus itu sendiri, yang adalah pribadinya Yesus itu sendiri. Itu karenanya melalui kehadiran roh-Nya Kristus dalam hidup umat-umatnya, Yesus menggenapi janjinya, yaitu, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji ini Yesus tepati bukan dengan mengirimkan orang lain yang bukan dirinya. Itu dusta namanya. Tetapi dalam Yesus tidak ada dusta, karenanya saat Dia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman," maka Yesus sendiri yang beserta kita, yaitu melalui kehadiran roh-Nya. Jadi, kuasa Kristus adalah sama dengan roh Kristus. Sebab kuasa yang Yesus janjikan itu adalah Roh Kudus-Nya itu sendiri, Roh Kristus. Melalui kehadiran Roh Kristus, maka sifat mementingkan diri dibersihkan dari dalam hati kita, dan kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Sebab kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita hanya dengan menerima roh-Nya secara terus-menerus. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam Our Father Cares halaman 362 paragraf 6 yang berbunyi, "Berdoalah seperti belum pernah sebelumnya meminta kuasa Kristus. Berdoalah meminta inspirasi roh-Nya, sehingga Anda dapat dipenuhi dengan keinginan menyelamatkan mereka yang akan binasa." Roh Nubuat tidak meminta kita untuk berdoa untuk Allah roh. Tidak. Roh Nubuat menasihatkan kita untuk berdoa seperti belum pernah sebelumnya untuk kuasa dari Kristus. Apakah itu? Roh-Nya Kristus itu sendiri. Sebab roh-Nya Kristus tidak hanya membersihkan hati kita dari roh mementingkan diri, tetapi juga mengisi hidup kita dengan keinginan menyelamatkan mereka yang akan binasa. Karenanya, kita tidak akan mencuri asal Roh Kristus tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat penting pagi hari ini. Meskipun singkat tapi jelas bahwa jangan mencuri adalah pelindung bagi kami. Menjaga hati kami agar tidak mementingkan diri, sebab itu adalah akar semua dosa. Dan satu-satunya cara untuk kami tidak mementingkan diri adalah menerima kehadiran roh-Nya Kristus dalam hati ini. Hanya Kristus yang dapat bersihkan hati kami, tidak ada yang lain. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.